Setiap tahun, umat Kristen Protestan dan Katolik merayakan Paskah. Hari itu dimaknai sebagai hari pengampunan umat Kristen kepada Tuhan yang telah rela meninggalkan dunia demi menyelamatkan hidup umatnya. Mereka memperingati dan merayakan hari kelahiran Yesus dan juga hari kematiannya. Hari-hari besar yang dirayakan umat Kristiani memberikan makna dan hikmah bagi setiap pengikutnya. Natal merupakan hari perayaan kelahiran Yesus, sedangkan Paskah merupakan hari peringatan kematian Yesus Kristus Sang Juru Selamat.
Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana menghadiri perayaan Paskah umat Kristen se-Kabupaten Kediri di Gereja Posarang pada Kamis sore 24 April 2025. Acara ini dihadiri oleh ribuan umat Kristen dari berbagai gereja di Kabupaten Kediri. Turut hadir dalam acara ini Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa, Forkopimda Kabupaten Kediri, Uskup Surabaya MGR Agustinus Tribudi Utomo, Pembimas Katolik Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur Aris Papudi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Haji Ahmad Faiz, dan tamu undangan umat Kristiani yang ikut dalam perayaan Paskah. Marilah kita menyaksikan tampilan vokal grup dari OMK Ganes Don Bosco Paroki Santo Matius Pare yang akan membawakan sebuah lagu Pancasila Rumah Kita.
mari kita lanjutkan acara kita dengan acara sambutan. Untuk yang pertama kita mendengarkan sambutan dari Wakil Umat Katolik kepada yang terhormat Bapak Aris Pakudi MPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Berkah dalam Om Swastiastu, Rahayu, Salam Madrasah. Bapak Ibu, Romo, Suster yang saya banggakan, saya beberapa catatan yang mau saya sampaikan kaitannya dengan sambutan saya ini. Catatan ini adalah saya menangkap secuplik tentang apa yang telah dituangkan oleh Bapak Paus, dan ini sebagai himbauan di hati saya juga kita semua bagaimana kita ambil peran dalam menangkap Paskah dan makna dari Paskah itu sendiri. Yang pertama, saya melihat dari apa yang telah beliau berikan catatan perjalanan hidup untuk kita semua. Yang pertama, Paskah ini memberikan pesan sebagai pusat iman. Maka kemenangan akan Kristus atas maut ini sebagai simbol bahwa pesan Bapak Paus pulang untuk kita, dunia kita yang sekarang ini juga kita perlu memperhatikan dan mempedulikan keadaan yang sedang sakit. Di Kementerian Agama telah mencanangkan yaitu dengan menanam 1.000.000 pohon matwa. Ini tak lain adalah memperbaiki dunia kita yang sedang sakit. 1.000.000 pohon itu pula menghidupkan lagi ekologi dunia kita yang sekarang sedang sakit. Kalau saya lihat sekarang Bapak Ibu duduk bersama kita hari ini, meskipun sudah ada kipas, kita masih berkipas-kipas. Ini menandakan bahwa kita duduk dunia ini sudah panas. Maka dengan konsepnya penanaman 1.000.000 pohon ini kita perbaiki dunia kita. Dan ini pula yang digaungkan oleh Bapak Paus kita, yaitu mempedulikan dengan ekologi dan ekosistem dunia kita ini. Dengan sambutan dari Bapak Uskup Keuskupan Surabaya kepada Monsinyur Agustinus Tribudi Utomo kami persilakan. Ini tempat di mana umat Katolik memohon doa kepada Ibu Maria, ibunda dari Nabi Isa, untuk kesejahteraan keluarga dan keselamatan hidup. Tempat ini sangat dihormati bagi umat Katolik, bukan hanya di Kediri, bukan hanya di Jawa Timur. Dari data yang tamu di sini itu dari Kalimantan, dari hampir seluruh Pulau Jawa datang ke sini. Pak Bupati yang saya hormati, saya sebagai Uskup Surabaya ingin memperkenalkan diri karena ini juga kesempatan bagi saya untuk supaya kita punya silaturahmi persaudaraan bahwa di Provinsi Jawa Timur ada 29 kabupaten dan 9 kota. 16 kabupaten itu masuk dalam wilayah Keuskupan Surabaya, di mana saya oleh Paus Fransiskus diutus untuk memimpin umat Katolik di 16 kabupaten ini. Selat Madura di garis lurus ke bawah, jadi yang budaya Mataraman itu masuk Keuskupan Surabaya, yang budaya Jawa Timuran, Madura dan Tapal Kuda itu masuk
ada 4 kota madya yang juga masuk di Keuskupan Surabaya, ditambah 2 kabupaten dari Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora, itu yang masuk di wilayah penggembalaan saya di Keuskupan Surabaya. Sehingga batas Rembang Pati Juwana garis lurus sampai Pacitan ke timur itu yang wilayah Keuskupan Surabaya. Di Kabupaten Kota Madya Kediri ada 2 paroki. Paroki itu bagian dari keuskupan. Paroki Santo Yosef Kediri dan Santo Vincentius Kediri. Santo Yosef, kalau tidak salah, itu umat Katoliknya ada 3.500 jiwa. Lalu yang paroki Santo Vincentius Kediri, jadi barat sungai dan timur sungai. Yang barat sungai ada 4.000 jiwa. Jadi di wilayah Kabupaten dan Kota Madya Kediri ada sekitar 7.500 umat Katolik. Kami berterima kasih kepada Bapak Bupati dan seluruh Forkopimda, seluruh jajaran dari Kemenang yang telah menjadi pengayom bagi umat Katolik, sehingga di Kediri ini juga sungguh merasakan damai, merasakan perlindungan, merasakan pengakuan, sehingga umat Katolik harapannya juga bisa berkontribusi bagi pembangunan masyarakat di Kabupaten Kediri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk renungan Paskah nanti sebelum menutup. Sekali lagi terima kasih. Semoga Bapak Ibu semua diberkahi oleh Tuhan dengan kesehatan, dijauhkan dari segala yang jahat dan gelap, dan semoga Bapak Ibu dijauhkan dari sakit penyakit, sehingga bisa memimpin masyarakat dengan baik dan selamat sampai akhir masa jabatan. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga bersukacita, haleluya. Sebab Ia yang suci Tuhan, haleluya. Bergembira dan bersukacita perawan Maria, haleluya. Sebab Ia surga lagi, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama budaya perawan Maria. Demi Kristus Tuhan yang amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Untuk itu marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Bupati Kabupaten Kediri kepada Mas Dito. Kami persilakan. Dalam sambutannya, Mas Dito Bupati Kediri mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh umat Kristen di Kabupaten Kediri. Beliau juga mengucapkan bela sungkawa atas kematian Paus Fransiskus, pemimpin umat Katolik sedunia. Bupati Kediri juga berpesan kepada seluruh umat beragama di Kabupaten Kediri untuk terus menjaga toleransi dan kerukunan. Mas Dito menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Saya secara pribadi dan mewakili pemerintah Kabupaten Kediri mengucapkan duka cita yang mendalam atas wafatnya Paus yang baru saja tanggal 21 dari Bapak Uskup menyampaikan semoga Bapak Paus diberikan tempat oleh Tuhan dan bisa membimbing dan melihat para umatnya tetap bahagia di dunia. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan bahwa ada satu hal bagi kami umat Muslim yang sangat-sangat menyentuh, yaitu adalah pada saat bahwa Paus Fransiskus meninggal, salah satu negara yang paling kehilangan adalah semua negara merasa kehilangan, tapi yang paling merasa kehilangan adalah negara Palestina.
Kenapa saya katakan demikian? Karena ternyata hampir setiap malam Bapak Paus menghubungi Palestina menanyakan bagaimana kondisi warga yang ada di Gaza yang sampai hari ini masih terjadi gencatan senjata. Maka keteladanan beliau semoga bisa berlanjut kepada kita semua yang masih hidup di dunia. Bapak Ibu semua, saya juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Paskah. Semoga ini menjadikan Bapak Ibu semua bahagia baik itu di dunia dan seterusnya. Kami percaya bahwa pemerintah harus hadir di semua golongan, bahwa pemerintah tidak bisa hadir hanya untuk beberapa golongan, tidak bisa. Secara kuantitas, hari ini harus saya sampaikan, kami mencoba untuk tetap terus peduli terhadap guru sekolah minggu yang hari ini semakin hari semakin berkurang jumlah gurunya. Dan insya Allah semoga Tuhan memberkati dan memberikan jalan di tahun 2024 ini sampai dengan di tahun 2025 ini sampai dengan 2026. Di data kami ada 60 guru, mohon nanti dikoreksi jika ada yang ingin mengusulkan, kami akan memberikan bantuan bagi 60 guru sekolah minggu. Bapak Ibu semua yang berbahagia, tentunya saya tidak akan panjang lebar karena di sini nanti biarkan Bapak Uskup dan jajarannya yang akan menyampaikan. Tapi pada prinsipnya sekali lagi saya ucapkan bela sungkawa saya, duka cita saya kepada teman-teman, pada Bapak Ibu umat Katolik yang hari ini kehilangan Bapak Paus Fransiskus, dan juga selamat Hari Raya menjalankan ibadah Paskah. Saya rasa demikian, saya singkat saja karena dari tadi sudah banyak yang kepanasan kalau saya lihat, banyak yang kipas-kipas. Maka saya singkat, akhir kata saya mengucapkan semoga kedamaian dan semangat kasih yang lahir dari perayaan ini membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat dan menjadikan kekuatan yang terus untuk membangun Kabupaten Kediri yang sama-sama kita cintai. Terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. sehingga kami mampu untuk melewati hari-hari kami selanjutnya dengan lebih baik
dan senantiasa mensyukuri semua rahmat dan berkat yang Kau berikan kepada kami. Supaya kami di sini Kau berkati dengan rahmat dan kasih-Mu, sehingga hidup kami, kehadiran kami dimanapun kami berada. Kami juga memberkati untuk sisa hari ini, terutama perjalanan pulang kami ke tempat kami masing-masing, dan juga untuk segala karya dan pelayanan kami Kau berkati, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Menjadi berkah yang melimpah bagi kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Acara perayaan Paskah di Gereja Pusarang berlangsung dengan hikmat dan penuh sukacita. Mas Dito juga berkesempatan berinteraksi dengan umat Kristen dan memberikan ucapan selamat Paskah. Tadi kita menghadiri acara Paskah umat Katolik se-Kabupaten Kediri, dan sekaligus juga kita menyampaikan ucapan bela sungkawa atas wafatnya Bapak Paus Fransiskus yang baru tanggal 21 kemarin wafat. Itu aja sih tadi ya. Dengan perayaan Paskah ini, diharapkan umat Kristen di Kabupaten Kediri dapat semakin mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan iman mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tim Liputan, Doho TV.